Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Diceritakan di dalam Injil bahwa para murid Yesus berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Perdebatan itu muncul pada saat setelah Yesus mengajar dan memberitakan kepada mereka tentang nasib yang akan dialaminya serta bagaimana kemudian dia akan bangkit. Dan hal itu terjadi persis setelah Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Peristiwa mulia Yesus di atas Gunung Tabor dan pengajaran Yesus tentang nasib yang akan menimpa dirinya, itu membuat para murid menyimpan impian sekaligus kepentingan terhadap Yesus. Oleh karena kepentingan dan keinginan yang tersimpan itulah, mereka sampai berdebat dan bersoal jawab siapa yang terbesar atau yang lebih menonjol dari antara mereka. Membaca kisah Injil ini, saya jadi teringat dengan momen pemilihan presiden. Walaupun hari pemilihan masih lama, tim sukses atau orang-orang terdekat dengan calon presiden sudah membicarakan mengenai rancangan kabinet. Tentu saja akan ada tawar-menawar sambil memperhitungkan siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling berjasa, yang paling banyak pengorbanannya, siapa yang paling besar, dan lain-lain. Di balik dukungan dan kerja dari tim sukses, tersimpan kepentingan-kepentingan dari masing-masing individu di dalam tim sukses tersebut. Yesus sepertinya tidak suka para muridnya berpikiran seperti itu. Yesus tidak mau para murid berelasi dengan dia karena ada kepentingan, karena ada maksud-maksud tertentu yang tersembunyi. Yesus ingin relasi para murid dengan dirinya, juga relasi kita semua dengan dirinya, bukan relasi karena kepentingan. Ia ingin agar relasi di antara kita dengan Kristus adalah relasi yang murni, bersih, dan bebas dari unsur-unsur kepentingan. Untuk itulah Yesus memanggil seorang anak kecil, memeluknya, lalu mengatakan di depan para muridnya, "Barang siapa menerima seorang seperti anak kecil ini, ia menerima aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Yesus menyatakan bahwa relasi kita dengan dia harusnya seperti relasi kita dengan seorang anak kecil. Relasi yang tercipta dengan kemurnian, bebas dari unsur-unsur kepentingan. Saudara-saudari, cenderung relasi kita dengan sesama orang dewasa terkandung unsur-unsur kepentingan. Seorang pemuda misalnya berelasi dengan seorang pemudi karena punya kepentingan afeksi di situ. Seorang mahasiswa berelasi akrab dengan dosen tertentu bisa jadi karena menyimpan harapan atau kepentingan akademis di dalamnya. Seorang bandar judi menjalin relasi dengan polisi misalnya bisa saja karena menyimpan kepentingan keamanan bisnis. Ada banyak relasi yang terjalin karena kepentingan. Tanpa kepentingan, relasi tidak terjalin. Nah, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh begitu. Relasi dengan Allah, sekali lagi, harus murni, bersih, dan bebas dari unsur-unsur kepentingan-kepentingan. Saudara-saudari, kita dekat dengan Yesus, kita dekat dengan Allah, supaya tetap sehat. Seringkali kita berpikir demikian. Supaya usaha kita tetap lancar, tidak macet. Supaya karir kita bisa naik, supaya bisa dapat jodoh yang tepat, supaya lulus ujian, supaya tidak jatuh miskin, supaya tetap makmur, supaya jadi pastor, supaya jadi suster, supaya ini dan supaya itu. Bahkan, kita seringkali berpikir kita dekat dengan Yesus supaya nanti bisa masuk surga. Seolah-olah surga dan Yesus, surga dan Allah adalah dua hal yang terpisah. Sehingga kita memanfaatkan Yesus, memanfaatkan Allah demi masuk surga. Singkatnya, kebanyakan kita, Anda dan saya, dekat dengan Yesus, dekat dengan Allah itu supaya hidup berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita. Nah, saudara-saudari, apakah ini salah atau apakah ini keliru? Renungan saya ini bukan untuk mengatakan ini salah atau ini benar. Saya ingin kita bertumbuh dalam iman, mengalami pergerakan dari iman yang kekanak-kanakan menuju kepada kedewasaan dalam beriman. Yesus tentu dapat menggunakan kepentingan dan keinginan kita untuk menarik atau untuk memanggil kita menjadi murid-Nya.
Tetapi setelah kita menjadi murid-Nya, kita diminta untuk mengenalnya, untuk belajar darinya, sehingga kita bertumbuh secara baru dan menyingkirkan pemahaman kita sebelumnya mengenai Dia. Dengan begitu, motivasi kita dalam mencintai Kristus juga menjadi berbeda dari sebelumnya. Seperti yang terjadi pada para murid-Nya tadi, ketika para murid berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tidak langsung marah, Yesus tidak langsung mengusir para murid yang ternyata diam-diam masih berjuang untuk cari muka di depan Yesus demi mewujudkan kepentingan pribadi. Yesus mengajak mereka bertumbuh dan berproses dalam pemahaman dengan pengajaran demi pengajaran. Dan mereka diminta untuk selalu belajar darinya. Mari kita kembali pada topik kita. Apa kelemahannya jika kita berelasi dengan Yesus atau berelasi dengan Allah dengan landasan kepentingan atau dengan landasan keinginan kita? Kita bisa lelah, kita bisa jenuh, kita bisa marah dengan Allah. Apalagi ketika kepentingan atau keinginan kita tidak terwujud, sementara kita sudah merasa berusaha untuk sangat dekat dengan Dia. Kita akan sulit diatur seturut dengan kehendak Yesus. Kita akan menjadi sulit diatur seturut dengan kehendak Allah. Diajak untuk menyangkal diri dan memikul salib bersama, pasti kita akan tawar-menawar dulu. Bahkan bisa jadi kita akan meninggalkan dan menyangkalnya, serta sedemikian membencinya. Adanya kepentingan atau keinginan membuat rencana dan kehendak Yesus, kehendak Allah atas diri kita, itu bisa terhambat perwujudannya. Ketaatan atau kesetiaan karena atau demi kepentingan, itu bukanlah cinta sejati. Ketaatan atau kesetiaan karena kepentingan, itu bukanlah persahabatan yang sejati. Demi pemurnian relasi dengan Tuhan, baik kalau kita merenungkan sebuah syair dari lagu persembahan yang termuat dalam puji syukur dan mada bakti, yang sepertinya merupakan syair yang ditulis oleh Santo Agustinus. Saya ingin membahasakan syair lagu persembahan tersebut untuk kita semua, agar kita sama-sama merenungkan seperti apa semestinya relasi kita dengan Allah atau dengan Kristus itu harus tercipta. Di dalam syair lagu itu termuat kata-kata seperti ini. Ambillah Tuhan kemerdekaanku, kehendak serta pikiranku. Mari kita mempersembahkan kemerdekaan. Kita mempersembahkan kehendak, kita mempersembahkan kepentingan, serta pikiran kita, agar jangan sampai kemerdekaan atau kebebasan dengan kepentingan dan dengan pikiran-pikiran kita akhirnya justru mengambil jalan sendiri, ambil keputusan sendiri, bahkan bisa jadi dengan kebebasan, dengan kehendak atau kepentingan, serta dengan pikiran itu, kita menentang dan melawan Allah. Yang kedua, syair tersebut mengatakan demikian. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah seturut hasratmu. Santo Agustinus mempersembahkan apapun yang ada padanya. Dia mengajak kita untuk mempersembahkan apapun yang ada pada diri kita, menyangkut mempersembahkan ketakutan, mempersembahkan kekhawatiran, mempersembahkan keberanian kita, mempersembahkan rasa sakit maupun mempersembahkan kesehatan, mempersembahkan kemiskinan maupun kekayaan, mempersembahkan dosa-dosa kita maupun mempersembahkan kesalehan, mempersembahkan kebodohan maupun kepandaian kita. Dan kita mohon agar Tuhan menggunakan semua itu untuk hasratnya, atau seturut dengan hasratnya, menurut keperluan dan menurut kepentingan dari Tuhan itu sendiri. Kita sadar bahwa Tuhan bisa menggunakan apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Tuhan bisa menggunakan kemiskinan kita, Tuhan bisa menggunakan sakit penyakit kita, kekhawatiran dan kegundahan kita, bahkan Tuhan bisa menggunakan dosa-dosa kita untuk hal-hal yang searah dengan kehendaknya, yang seringkali sulit untuk kita mengerti. Karena itulah kita mempersembahkan semua yang ada pada kita untuknya.
Yang ketiga, syair lagu tersebut berbunyi demikian. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Sebab saudara-saudari, satu-satunya harta yang berarti bagi kita adalah rahmat dan kasih Tuhan. Artinya apa? Dicintai oleh Tuhan, itu melebihi apapun. Dikasihi oleh Tuhan, itulah kekuatan. Itulah daya dorong kehidupan kita. Dikasihi oleh Tuhan adalah spiritualitas hidup kita. Sebab bisa berada dan bisa berjalan bersama Tuhan, itulah surga yang sebenarnya. Saudara-saudari, demikianlah sekilas renungan saya yang ingin saya bagikan untuk Anda, dan saya sangat berharap semoga kita semua memiliki kedewasaan dalam pemahaman seperti apa relasi kita dengan Tuhan Yesus itu harusnya kita jalani. Dan kita mohon semoga terjadi pemurnian di dalam hubungan kita dengan Kristus, sehingga perjalanan cinta, persahabatan kita dengan Dia tidak dilandasi oleh kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan sepihak dari diri kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.